Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Karena di depan saya sudah ada musang, saya ingin membahas tentang musang ya Gan. Nah, musang pandan ini salah satu jenis hewan yang habitatnya itu biasanya di dataran rendah Gan. Di hutan tropis yang banyak pohon-pohonnya gitu, pokoknya yang rindang. Jadi, suhu ideal untuk musang hidup itu sekitar 20-25 derajat Celcius. Tapi buat kita yang tinggal di dataran rendah, itu sering kali ya musang kita tuh mengalami stres. Stresnya itu biasanya karena musangnya itu kena panas atau lingkungan sekitarnya itu suhunya terlalu panas. Nah, salah satu jenis stres tersebut itu namanya heat stress Gan. Jadi, stres yang disebabkan oleh panas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang heat stress pada musang. Itu penyebabnya ada banyak ya Gan. Dan sekalian saya ingin ngasih tahu gimana sih cara agar menghindarkan musang kita terkena heat stress. Karena musang yang stres itu bisa berbahaya banget ya buat musang. Karena salah satu tandanya itu musang menjadi mogok makan Gan. Oke, nggak usah lama lagi. Ayo kita bahas tentang heat stress pada musang. Oke, kita mulai dari membahas tentang tanda-tanda musang terkena heat stress. Yang pertama, kita bisa lihat dari perilaku musang itu di kandangnya. Musang yang terkena heat stress biasanya akan terlihat panik Gan. Dia akan selalu bergerak, pokoknya pengen kayak keluar dari kandangnya Gan. Karena udah nggak betah sama suhu lingkungannya yang terlalu panas. Yang kedua, musang akan menjadi mogok makan Gan. Yang biasanya misalnya habis 1 mangkok makan, nah kalau udah terkena stres gitu biasanya nggak habis Gan, bahkan cuma dimakan sedikit aja makanan yang kita kasih. Yang ketiga, tandanya kita bisa lihat dari badan musang yaitu bulunya Gan. Musang yang terkena heat stress biasanya bulunya akan menjadi gampang rontok. Tapi bedakan ya Gan, rontok karena heat stress sama rontok karena jamur. Kalau musang yang terkena jamur biasanya kalau kita tarik di badannya yang terkena jamur itu, nanti di badannya tuh kayak ada semacam lukanya Gan. Luka itu disebabkan oleh perilaku musang yang menggaruk-garuk bagian badannya yang terasa gatal. Tapi kalau heat stress dia nggak ada garuk-garuk sama sekali Gan. Tapi kalau kita tarik badannya gitu, kita bisa mengambil lumayan banyak bulu musang Gan. Itu berarti musang agan udah mulai heat stress. Yang keempat adalah musang itu setiap kita kasih minum selalu berusaha menghabiskan. Karena mungkin dia terasa hawanya panas dan juga dehidrasi. Jadi kalau kita kasih minum selalu berusaha minum Gan. Yang terakhir, jika kandang kita itu ada spot yang langsung terkena cahaya matahari langsung, biasanya musang itu akan berusaha menghindar Gan. Dia akan mencari tempat yang lebih gelap atau yang lebih teduh. Karena mungkin di kandangnya itu udah terlalu panas, jadi dia takutlah kalau terkena sinar matahari yang terang gitu Gan. Pokoknya berusaha sembunyi lah musangnya. Setelah Gan lihat beberapa ciri-ciri musang yang terkena heat stress tadi, ya sekarang kita akan coba agar musang kita itu nggak terkena stres itu lagi Gan. Karena kalau dibiarkan musang terkena heat stress dan nggak kita obati, bisa-bisa musang kita tuh jadi sudden death, yaitu kematian musang itu secara tiba-tiba Gan. Ayo kita bahas tentang gimana sih cara membuat musang kita nggak terkena stres itu Gan. Cara menghilangkan heat stress pada musang yang pertama yaitu sama aja sih Gan, kayak cara-cara menghilangkan musang stres pada umumnya. Yaitu agan coba taruh kandangnya tuh di tempat yang sejuk, agak gelap gitu loh. Pokoknya biar musang itu ngerasa badannya tuh agak segeran Gan. Karena kalau ditaruh di tempat yang agak panas, dia akan nggak bisa diem gitu. Tapi hindari ya Gan, agan taruh misalnya tempatnya emang sejuk dan gelap, tapi di belakang kayak dapur gitu Gan. Karena sama aja sih, memang di dapur tuh kan biasanya tempatnya tuh kayak sejuk dan agak gelap gitu kan. Tapi karena terkena dari hawa kompor, biasanya sama aja panasnya Gan. Ya saran saya sih kalau naruh tuh depan kamar mandi itulah. Tapi jangan terlalu lembab atau basah karena akan menimbulkan jamur. Ya memang agak susah sih Gan, tapi kalau agan
sudah melihara musang agak lama pasti tahulah tempat yang sejuk dan agak gelap kesukaan musang gitu kan. Jadi nggak terlalu lembab dan juga nggak terlalu panas gitu loh. Yang kedua, jika agan misalnya tuh nggak punya tempat kayak teduh dan gelap, agan cuma bisa ngasih tempatnya tuh cuma ditutupin bagian atasnya. Ya coba buat tempat itu agar menjadi lebih sejuk, dan caranya itu yang paling mudah, agan taruh beberapa tanaman di sekeliling kandangnya gitulah. Karena kan tanaman tuh kalau di siang hari biasanya mengeluarkan oksigen yang membuat suhu di sekitar itu menjadi lebih adem dan dingin gitu kan. Ya taruh aja tanaman apa aja, yang penting jangan sampai musangnya tuh bisa menggigit tanaman itu kan. Pokoknya di sekitarnya gitulah. Saya yakin nanti beberapa lama hawanya di sana itu terutama di siang hari akan menjadi lebih sejuk dari biasanya. Yang ketiga, agar pergerakan musang itu bagus dan dia tuh nggak ngerasa kandangnya terlalu sempit sehingga membuat dia stres, coba agan kasih kandang itu kalau bisa agak lebar lah. Ya ukuran kandangnya tuh minimal, kalau saya ngasih saran sih 1 meter persegi lah, dan itu paling minimal lah. Dan kalau bisa juga di tingkat 2 gitulah, biar dia bisa naik dan turun. Atau pokoknya agan sediakan tempat dia biar bisa manjat gitulah. Karena selain biar dia nggak stres, kandang yang ada tempat manjatnya itu bisa membuat musang itu pelan-pelan kayak olahraga di kandangnya sendiri dan nggak menjadi terlalu obesitas kan. Kalau untuk kandangnya saya sarani sih lebih baik dari kayu ya kan, karena kayu itu kalau misalnya kena panas langsung nggak membuat sekitar kandangnya itu menjadi panas kan. Beda sama kandang besi yang ya kita tahu sendirilah, bahan dari besi atau metal itu kan bisa menyimpan panas kan. Jadi kalau terkena sinar matahari langsung bisa membuat suhunya itu menjadi panas. Yang keempat, ini untuk merangsang makan musang biar rakus lagi ya kan. Karena kalau terkena heat stress biasanya musang itu sedikit mogok makan. Ya kan bisa berikan madu yang paling gampang itu, atau suplemen lain lah kan, kayak minyak ikan, kayak kurkuma plus. Cara ngasihnya tuh gampang ya kan. Kalau dia nggak mau dikasih langsung, agan campur aja di minumannya atau di makanan yang dia suka. Biasanya sih nanti dimakan-makan sendiri lah kan. Kalau untuk dosis madu ya, karena madu itu bahan alami ya 1-2 sendok udah cukup lah kan sekali ngasih. Kalau kurkuma plus 1 sendok aja untuk musang yang besar. Kalau minyak ikan 2 butir lah per hari. Itu biar menjaga agar nafsu makan musang itu tetap rakus. Nah, tips yang terakhir, ini sebenarnya tips kalau kita memelihara hewan eksotis ya dan karena hewan eksotis itu memang hewan yang dasarnya itu nggak terlalu suka sama keramaian kan. Agan bisa coba jauhkan musang agan itu dari tempat yang rame gitu. Pokoknya cari tempat yang agak sepi. Kalau dia udah nggak stres, baru agan bisa ajari musangnya tuh di tempat yang rame. Kalau udah dia biasa di tempat yang rame, ya gampang lah melihara selanjutnya gan. Oke gan, mungkin sekian dulu video dari saya tentang heat stress pada musang. Untuk orang yang tinggal di tempat yang agak sejuk atau dataran tinggi, mungkin hal ini nggak terlalu berpengaruh ya. Tapi buat agan yang tinggal di dataran rendah, yang cenderung panas gitu, penyakit ini sering kita temui pada musang kesayangan kita gan. Ya sebenarnya untuk menghilangkan stres karena panas ini gampang ya gan. Cuma kita pastikan aja tempatnya itu nggak panas lah, tempatnya tuh sejuk, jauh dari sinar matahari gitulah. Nah kalau misalnya agan mau nambahin tentang stres karena panas ini, dan kalau agan punya pertanyaan tentang hewan yang saya pelihara, langsung aja komen di bawah gan. Kalau misalnya suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya tentang hewan, karena saya upload tentang hewan itu setiap hari Jumat. Sekian dari saya dan juga si Bim Bim. Salam hewan lestari gan. Bersama saya dan juga si Bim Bim.